Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Dian Aprilia Pratiwi, NIM 111. Lalu rekan saya, Alia Hana Hanifah, NIM 106. Lina Septiani, NIM 107. Linda Febriana, NIM 109. Nika Pujirahayu, NIM 110. Yang terakhir, Anissa Rahma Junior, NIM 111. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi International Flow of Funds atau arus dana internasional. Langsung saja saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang komponen inti neraca pembayaran. Menurut IMF, dalam HEDI pada tahun 2002, neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu. Neraca pembayaran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama neraca berjalan dan yang kedua neraca modal. Neraca berjalan atau current account adalah catatan semua transaksi saat ini antara satu negara dan seluruh dunia yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Dalam neraca berjalan ini terdapat komponen-komponen neraca, yaitu yang pertama neraca perdagangan atau balance of trade. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah neraca yang secara sederhana merupakan selisih dari ekspor dan impor. Ekspor dan impor barang yang mencerminkan produk berwujud seperti komputer dan pakaian yang dipindahkan antar negara. Ekspor dan impor jasa mencerminkan pariwisata dan jasa-jasa lainnya seperti jasa hukum, asuransi, dan konsultasi yang mana disediakan untuk pelanggan yang berada di negara lain. Ekspor jasa AS menghasilkan arus masuk dana ke Amerika Serikat, sementara impor jasa AS menghasilkan arus keluar dana. Yang kedua yaitu neraca jasa atau factor income. Neraca jasa mencerminkan pendapatan atau pembayaran bunga dan dividen yang diterima investor dari investasi asing berbentuk aset keuangan atau sekuritas. Yang ketiga yaitu transfer pembayaran. Transfer pembayaran mencerminkan bantuan, hibah, dan hadiah dari suatu negara untuk negara lain. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu neraca modal. Neraca modal atau capital account adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara-negara lain selama satu periode tertentu. Karenanya, neraca ini membandingkan investasi asing baru yang akan dilakukan suatu negara dengan investasi asing dalam negara tersebut selama periode tertentu. Dalam neraca modal ini terdapat komponen-komponen inti, yaitu yang pertama investasi asing langsung atau direct foreign investment. Investment asing langsung ini mencerminkan investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usahanya. Contoh investasi asing langsung mencakup akuisisi perusahaan asing, pembangunan pabrik baru, atau perluasan pabrik yang telah ada di negara asing. Yang kedua yaitu investasi portofolio. Investasi portofolio mencerminkan transaksi terkait aset keuangan jangka panjang, seperti saham dan obligasi, antar negara yang tidak memengaruhi adanya transfer pengendalian. Yang ketiga yaitu investasi modal lain. Investasi modal lain mencerminkan transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka panjang, seperti sekuritas pasar uang antar negara. Secara umum, investasi asing langsung mengukur perluasan dari aktivitas operasi asing perusahaan, sementara investasi portofolio dan investasi modal lain mengukur arus dana bersih terkait transaksi aset keuangan antar individual atau investor institusi. Sekian penjelasan bab 1 dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada arus perdagangan internasional. Arus perdagangan internasional pada proses awalnya merupakan pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya
Ya, selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa yang sekarang terjadi pada saat transaksi dengan kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Akhirnya berkembang hingga pertukaran antar negara atau internasional dengan aset yang mengandung resiko seperti saham, valuta asing, dan obligasi yang saling menguntungkan. Setiap negara pastinya ada perbedaan pada tingkat kapasitas produksinya secara kuantitas, kualitas, serta setiap jenis produknya. Total ekspor Amerika Serikat sebanyak 24% ditujukan ke Kanada, sementara 14% lainnya dituju ke Meksiko. Kanada, China, Meksiko, dan Jepang merupakan negara dengan melakukan ekspor utama terhadap Amerika Serikat. Secara keseluruhan, negara-negara tersebut sudah mencakup lebih dari separuh total impor Amerika Serikat. Yang pertama ada tren neraca perdagangan Amerika Serikat. Amerika Serikat menghadapi surplus yang sangat besar karena Eropa mengandalkan ekspor Amerika Serikat pada saat setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Selama dekade terakhir tersebut, Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh tingginya permintaan Amerika Serikatnya sendiri atas barang impor dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi di Amerika Serikatnya. Oleh sebab itu, neraca perdagangan suatu negara banyak berubah seiring waktu berlalu. Yang kedua ada kesepakatan perdagangan. Kesepakatan perdagangan banyak terjadi untuk mengurangi pembatasan perdagangan terhadap beberapa produk dan meningkatkan kompetisi global pada sebagian industrinya. Kesepakatan perdagangan banyak terjadi selama bertahun-tahun untuk mengurangi pembatasan perdagangan. Dengan adanya perjanjian ini, dalam mengurangi batasan perdagangan pada beberapa produk untuk meningkatkan kompetensi global pada sebagian industrinya. Batasan dalam perdagangan antar negara di Eropa dihapuskan selama tahun 1990-an. Salah satunya adalah perdagangan yang implisit dari berbagai peraturan yang berbeda antar negara. Seluruh Eropa selama tahun tersebut menggunakan euro sebagai mata uang tunggal yang mendukung perdagangan antar negara Eropa. Dengan adanya euro menghapus kekhawatiran resiko nilai tukar bagi produsen dan konsumen Eropa yang melakukan perdagangan dengan negara Eropa lainnya. Dan yang terakhir, ketidaksepakatan dalam perdagangan. Beberapa negara tidak sepakat tentang pemerintah yang memperbolehkan negaranya untuk menggunakan batasan perdagangan karena dianggap tidak adil. Situasi tersebut yang terjadi seperti berikut. Perusahaan pada suatu negara tidak terkena batasan lingkungan karena dapat melakukan produksi dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan negara lainnya. Perusahaan suatu negara tidak terkena undang-undang tenaga kerja dapat berproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja pada saat proses produksinya. Dan yang ketiga, perusahaan pada suatu negara memperoleh subsidi dari pemerintahannya selama perusahaan tersebut melakukan ekspor pada produknya. Dan yang terakhir, perusahaan di suatu negara menerima potongan pajak khusus untuk negara tertentu. Praktek ini merupakan bentuk dukungan keuangan dari pemerintah. Pada situasi tersebut, setiap pemerintah selalu menggunakan beberapa strategi yang dapat menguntungkan perusahaan dalam negeri pada saat persaingan merebut pangsa pasar global. Karena itulah, perebutan pangsa pasar ini tidak adil bagi semua negara. Meskipun terdapat kemajuan dalam perjanjian, pemerintah akan selalu dapat menemukan strategi yang akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan di negaranya sendiri untuk mengekspor barang ke luar negeri. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nike. Yang selanjutnya yaitu faktor arus perdagangan internasional.
Karena perdagangan internasional dapat secara signifikan memengaruhi perekonomian suatu negara, maka penting untuk mengidentifikasi dan mengawasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh penting adalah yang pertama dampak inflasi. Jika laju inflasi suatu negara meningkat relatif terhadap inflasi negara-negara mitra dagangnya, neraca berjalannya akan menurun. Dengan asumsi hal-hal lain tidak berubah, konsumen dan kerjasama atau persekutuan dan dalam negara tersebut akan membeli lebih banyak barang dari luar negeri karena tingginya inflasi lokal, sementara ekspor ke negara-negara lain akan menurun. Yang kedua yaitu dampak pendapatan nasional. Jika tingkat pendapatan nasional suatu negara meningkat dengan persentase relatif lebih tinggi dari negara-negara lain, neraca berjalannya akan menurun. Ceteris paribus. Jika pendapatan real yaitu pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi meningkat, konsumsi barang juga meningkat. Sebagian peningkatan konsumsi akan diwujudkan dalam pembelian produk-produk impor. Untuk mengilustrasikan dampak potensial dari pendapatan nasional atau saldo neraca berjalan, perhatikan bahwa Amerika Serikat seringkali meminta negara-negara lain untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mereka masing-masing agar pemerintah luar negeri terhadap produk-produk Amerika Serikat meningkat. Namun jika negara-negara tidak mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan perangsang perekonomian, pemerintah Amerika Serikat mencari solusi lain untuk mengurangi defisit neraca perdagangannya yang besar. Yang ketiga yaitu dampak batasan pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain dengan menggunakan batasan tersebut. Pemerintah mengacaukan arus perdagangan. Batasan perdagangan yang paling sering digunakan antara lain adalah biaya masuk dan kuota. Jika pemerintah suatu negara mengenakan pajak atas barang impor, harga barang asing untuk konsumen secara efektif meningkat. Biaya masuk yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat secara rata-rata lebih rendah dibandingkan pemerintah lain. Namun, beberapa industri lebih dilindungi oleh biaya masuk mendapatkan proteksi dari pesaing asing yang lebih banyak melalui biaya masuk tinggi atas impor produk tersebut. Selain bea masuk, pemerintah dapat mengurangi impor melalui kuota atau jumlah maksimum yang dapat diimpor. Kuota secara umum dikenakan pada berbagai barang yang diimpor oleh Amerika Serikat dan negara lain. Yang keempat yaitu dampak nilai tukar. Valuta tiap negara dinilai dari perspektif valuta lain, memakai konsep nilai tukar kurs agar valuta-valuta dapat saling dipertukarkan demi mempermudah transaksi internasional. Nilai dari sebagian besar valuta berfluktuasi sepanjang waktu karena berpengaruh pasar dan pemerintah. Jika nilai valuta suatu negara mulai naik relatif terhadap valuta-valuta negara lain, ceteris paribus, saldo neraca berjalannya akan menurun. Produk-produk yang diekspor negara tersebut akan menjadi lebih mahal bagi negara-negara pengimpor. Konsekuensinya, permintaan atas produk-produk akan menurun. Mata uang tiap negara dinilai dalam kaitannya dengan mata uang lain melalui kurs mata uang, sehingga mata uang dapat ditukar untuk memfasilitasi transaksi internasional. Nilai dari sebagian besar mata uang dapat berfluktuasi sepanjang waktu karena kekuatan pasar dan pemerintah. Jika mata uang suatu negara meningkat nilainya dibandingkan dengan mata uang lain, maka saldo neraca berjalan akan menurun. Jika hal lain tidak berubah, saat mata uang menguat, barang yang diekspor oleh negara tersebut akan menjadi lebih mahal bagi negara pengimpor. Akibatnya, permintaan barang tersebut akan berkurang. Yang kelima yaitu interaksi antara faktor. Karena faktor-faktor yang memengaruhi neraca perdagangan saling berinteraksi, dampak simultan mereka atas neraca perdagangan sangatlah kompleks. Sebagai contoh, karena inflasi Amerika Serikat yang tinggi mengurangi neraca berjalan, inflasi tersebut juga menekan nilai dolar untuk menurun. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi neraca berjalan, di mana dengan mempertimbangkan kembali sejumlah faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, dimungkinkan untuk mengembangkan beberapa metode umum untuk mempengaruhi defisit, di mana setiap kebijakan yang akan meningkatkan permintaan luar negeri atas produk-produk domestik dan mempengaruhi posisi neraca perdagangan. Permintaan luar negeri dapat meningkatkan jika harga ekspor menjadi menarik. Hal ini dapat terjadi apabila inflasi dalam negara relatif rendah dan apabila lebih
Dan apabila nilai valuta mengalami depresiasi sehingga membuat harga impor menjadi lebih rendah dari perspektif negara-negara lain. Kemudian kurs mengambang atau float exchange rate mungkin dapat mengoreksi tidak seimbang perdagangan internasional dengan cara berikut. Defisit neraca perdagangan menyiratkan bahwa negara yang dimaksud menghabiskan lebih banyak dana untuk membeli produk luar dibandingkan dana yang diterima dari ekspor ke luar negeri, karena neraca tersebut menjual valutanya atau untuk membeli produk luar negeri dalam jumlah lebih besar daripada permintaan luar negeri terhadap valuta tersebut. Nilai valuta tersebut akan menurun. Penurunan ini akan mendorong lebih banyak permintaan atas produk-produk negara tersebut di masa depan. Walaupun tampak rasional, teori ini tidak akan selalu berjalan sepertinya. Dan diuraikan di atas, mungkin saja valuta tersebut negara akan tetap stabil atau bahkan mengalami apresiasi pada suatu negara tersebut menanggung defisit neraca perdagangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus modal internasional. Arus modal internasional merupakan hubungan timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal. Nah, semakin banyak modal, maka semakin kecil return yang diperoleh. Hal ini menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang memiliki modal berlebih ke wilayah yang kekurangan modal. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing. Nah, faktor umum yang mengubah daya tarik suatu negara untuk investasi langsung yaitu ada 5 poin. Nah, poin yang A ada perubahan batasan. Nah, beberapa negara menurunkan batasan investasi langsung karenanya membuka peluang untuk menambah investasi di negara tersebut. Nah, poin yang B ada privatisasi. Nah, pemerintah melakukan ini untuk menjual beberapa usaha pada investor yang mendorong bisnis internasionalnya, karena perusahaan asing dapat mengakuisisi usaha yang dijual oleh pemerintah setempat. Nah, poin yang C itu ada potensi pertumbuhan ekonomi. Dan negara memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau lebih menarik asing langsung karena perusahaan yakin dapat memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang kedua ada tarif pajak. Nah, negara yang menggunakan tarif pajak relatif rendah atau laba perusahaan yang akan lebih menarik investasi asing langsung. Nah, yang terakhir ada nilai tukar. Nah, perusahaan cenderung lebih suka melakukan investasi negara yang mata uangnya akan menguat dibandingkan mata uang investor. Pada pemerintah akan menginvestasikan dana untuk beroperasi di negara yang mata uangnya relatif murah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio internasional. Nah, keinginan investor individu maupun perusahaan untuk melakukan investasi portofolio di suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu ada tarif pajak atas bunga atau dividen. Nah, investor umumnya lebih menyukai negara yang tarif pajak bunga dividen relatif rendah, karena investor akan menilai potensi laba setelah pajak dari investasi sekuritas asing. Yang kedua ada tingkat bunga. Nah, investasi ini juga dipengaruhi tingkat bunga. Uang cenderung ke tingkat bunganya tinggi selama mata uang domestik tidak melemah. Dan yang terakhir ada kurs mata uang. Tingkat pengambilan dipengaruhi oleh perubahan nilai sekuritas
dan perubahan nilai tukar dari satuan mata uang sekuritas tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai organisasi keuangan internasional. Di sini organisasi keuangan internasional ada 9. Yang pertama ada International Monetary Fund atau IMF, merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Tujuan IMF adalah mendorong stabilitas nilai tukar, mendorong perdagangan bebas, dan mendorong mobilitas modal secara bebas antar negara. Yang kedua ada Bank Dunia atau World Bank. Tujuan Bank Dunia adalah memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan demi kelangsungan pembangunan ekonomi. Bank Dunia hanya menyediakan jumlah kecil dana yang dibutuhkan negara berkembang. Bank Dunia berupaya memperbanyak dananya dengan melakukan kerjasama bersama badan pemberi bantuan resmi, badan penyedia kredit, dan bank komersial. Yang ketiga ada International Financial Corporation atau IFC. Pada tahun 1956 berdiri IFC yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan swasta. Seperti IMF, IFC beranggotakan negara. IFC memanfaatkan sektor swasta, bukan sektor pemerintah, untuk melakukan pembangunan ekonomi. IFC tidak hanya menyediakan pinjaman kepada sekutu, tetapi juga membeli saham, sehingga IFC merupakan kreditur sekaligus pemilik. Yang keempat, ada International Development Association atau IDA. IDA didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan yang hampir sama dengan Bank Dunia, tetapi kebijakan kreditnya lebih cocok bagi negara yang kurang maju. IDA memberikan pinjaman berbunga rendah kepada negara miskin yang tidak memenuhi syarat mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Yang kelima ada Bank for International Settlement atau BIS. BIS berupaya mempermudah kerjasama antar negara berkaitan dengan transaksi internasional. BIS juga menyediakan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis keuangan. BIS menyediakan peranan penting dalam mendukung sejumlah negara berkembang selama krisis hutang internasional pada awal dan pertengahan tahun 1980-an. Yang keenam ada Badan Pembangunan Regional. Terdapat badan lain yang bersifat regional dari segi tujuannya antara lain International American Development Bank yang berfokus pada pembangunan di Amerika Latin. Asian Development Bank ditujukan untuk pembangunan ekonomi dan sosial di Asia dan Afrika. Development Fund berfokus pada pembangunan di negara Afrika. Yang ketujuh ada World Trade Organization atau WTO. WTO didirikan sebagai hasil perundingan Uruguay-Ron yang mengarah pada Perjanjian General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada tahun 1993. Organisasi ini didirikan sebagai forum negosiasi perdagangan multilateral dan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan terkait perjanjian GATT. Yang kedelapan ada Asian Development Bank atau ADB. Asian Development Bank adalah bank pembangunan regional yang didirikan pada 19 Desember 1966 yang berkantor pusat di Ortiga Center yang terletak di kota Mandaluyong, Metro Manila, Filipina. Perusahaan juga memiliki 31 kantor lapangan di seluruh dunia untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi di Asia. Bank ini mengakui anggota Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik atau UNESCAP, sebelumnya Komisi Ekonomi untuk
Asia dan Timur Jauh atau SKAV, dan negara-negara berkembang non-regional. Dari 31 anggota pada saat pendiriannya, ADB sekarang memiliki 67 anggota, 48 diantaranya berasal dari dalam Asia dan Pasifik dan 19 di luar. Yang ke-9 ada Islamic Development Bank atau IDB. Islamic Development Bank adalah lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Didirikan pada tahun 1973 oleh Menteri Keuangan di organisasi pertama Konferensi Islam atau sekarang disebut Organisasi Kerjasama Islam, dengan dukungan Raja Arab Saudi pada saat itu, Faisal, dan memulai kegiatannya pada 20 Oktober 1975. Ada 57 negara anggota pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.